Nanti saya akan ceritakan beberapa kelebihan ketika kita melihara ayam dengan pakan alternatif, yaitu Maggot BSF ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita KGBSF. Kali ini kita pengen ngasih tahu. Jadi ini polanya sudah kita rubah untuk target pakan ayam. Jadi untuk pembudidaya BSF ini perlu teman-teman ketahui, ketika kita budidaya Maggot BSF itu untuk mensiasati apakah kita akan jadikan maggot kering atau untuk pakan ayam, itu perlu kita siasati. Caranya gimana? Ketika telur kita melimpah, kita coba untuk besarkan semua. Misalkan contoh kayak gini, coba sini. Nah ini kan telurnya, seingat saya itu ada 70 sampai 80 gram telur BSF. Jadi kita tebar padat untuk bibitnya, nanti kita kasih makan sampai 3 kali, baru kita pindahkan ke tempat penggemukan. Nah, karena ini sasaran kita adalah penggemukan, makanya kita atur seperti ini. Nah, ini semua nanti kita untuk pakan ayam. Jadi setiap bibit yang kita gemukkan sampai 3 kali pakan, itu kita pindahkan ke sini dan kita gemukkan. Setelah kita gemukkan 3 hari, nanti kita akan kasih ayam. Oke, ini langsung saja ini kita ini sudah siap untuk kita kasih pakan ayam. Teman-teman akan ikut menemani saya untuk ngasih makan ayam ya. Nanti saya akan ceritakan beberapa kelebihan ketika kita melihara ayam dengan pakan alternatif, yaitu Maggot BSF ini. Yuk ikuti saya. Oke. Banyak sekali. Nah, sini. Belum normal nih masih. Anginnya kencang ya. Sini. Oke, teman-teman. Ini saya ingin berbagi pengalaman lagi sama teman-teman. Jadi awal saya memulai berinisiatif untuk mengembangkan ayam ini, bukan mengembangkan sih, lebih kepada berpikir gimana caranya ketika ini Kasgot ini, kan ini nggak bisa kita pilih secara sempurna ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi Kasgot itu ya akan terbuang sia-sia ketika kita tidak pelihara ayam. Makanya seingat saya tahun 2020, seingat saya setahun setelah budidaya Maggot BSF itu, saya berinisiatif untuk membeli bibit 2 ekor anak ayam ya, untuk mengantisipasi Kasgot ini. Kasgot ini masih ada maggotnya. Jadi tidak bisa 100%
kita pisahkan antara kasgot dengan magotnya. Makanya setelah itu, ini pengalaman jujur dari saya. Jadi setelah kita membeli 2 anak ayam, hampir setiap tahun ketika lebaran itu kita bisa memotong 5-6 ayam untuk disembelih. Nah, sekarang sampai saat ini ayamnya tanpa kita sadari sudah berkembang lumayan cukup banyak sih menurut saya. Dari 2 ekor ayam 2020 sekarang 2024, berarti sekitar 4 tahun. Dan setiap tahun pas hari lebaran seingat saya itu bisa potong 6-7 bahkan untuk hari lebaran. Dan sekarang yang berkembang itu ada 6, ada sekitar 24 ayam ya, 24 ekor ayam, dan ini baru menetas lagi. Jadi hampir kita tidak pernah membeli lagi untuk bibit ayam seperti tahun 2020. Jadi tanpa kita sadari ayamnya sudah berkembang secara alami, natural, tanpa kita harus membeli konsentrat atau bahan-bahan penggemuk lainnya atau bahan-bahan kimia lainnya. Jadi secara alami saja. Kalaupun itu kita kesusahan ketika magotnya tidak terlalu banyak stok, palingan tambahan katul atau nasi bekas kayak gitu. Tapi tidak terlalu signifikan karena kita berusaha untuk magotnya selalu ready. Makanya kalau kita pengen mensiasati magot kita ketika tidak terlalu laku untuk magot keringnya, kita siasati untuk pakan ayam. Jadi siklusnya itu harus tetap berjalan dari magot basah, magot fresh. Setelah itu kita atur siklusnya, waktunya untuk menjadi prepupa, setelah itu jadi lalat dan bertelur lagi. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita seriusi, misalkan kita punya 6 biofon ya, dengan kapasitas ayam yang 24 ekor ayam ini, itu sebenarnya sudah bisa kita sinkronkan atau kita atur tata kelola untuk pakannya. Makanya penting teman-teman ketahui ketika budidaya maggot BSF ini untuk memelihara ayam kampung, karena ini sudah teruji melalui pengalaman yang saya lakukan. Itu pun tidak terlalu ribet untuk berpikir gimana konsentratnya, gimana vaksinnya, karena rata-rata ayam kita hampir tidak pernah sakit ya, tidak pernah terkena sakit pilek ketika musim seperti ini, musim panas tapi udaranya dingin atau anginnya dingin. Jadi tetap sehat. Gitu nggak? Jadi teman-teman kalau pengen budidaya maggot BSF perlu mempertimbangkan ayam kampung ini sebagai alternatif. Sabar. Minumnya habis. Oke, ini bibit anak ayam yang masing-masing ini indukan tahun yang lalu indukannya ya kayaknya. Tahun lalu tahun 2023 ini sudah 2 kali. Nah, anakannya yang tadi itu sekitar 12 ekor ayam. Nah, ini anak ayamnya sudah kita kasih makan maggot. Nanti indukannya yang akan memilihkan yang kecil atau yang besar atau yang hitam. Jadi kadang ayam itu sudah pinter menyeleksi maggot prepupa yang hitam dengan maggot yang masih bagus proteinnya. Untuk anak-anaknya kita biarkan saja. Ini yang pertama ya, ini 6 ekor ya untuk anak ayamnya. Ayo lanjut yang sini. Ini juga 6 ekor bibit anak ayamnya. Ini juga sama umurnya. Jadi ayam indukan ini sama yang itu satu keturunan. Jadi saudara ya, tahun kemarin. Jadi hampir ini kemungkinan nanti beberapa bulan lagi nanti akan bertelur dan
akan menghasilkan anak ayam lagi. Tapi biasanya kalau saya perhatikan itu kalau sudah 3 kali bertelur atau 3 kali menetaskan itu sudah kurang maksimal. Mungkin nanti bisa bertukar informasi bagi para peternak ayam kampung. Informasinya apakah benar 3 kali bertelur, 3 kali penetasan itu akan kurang maksimal lagi. Mungkin terkait umur ya. Ini kita kasih makan ya untuk anak ayam. Oke. Empat, 6 ya, 6 ya benar ya. Oke, sudah. Jadi tetap saya himbau, jadi ketika budidaya maggot BSF itu tentukan dulu kita misinya apa. Selalu on mission, tetap pada misi yang sudah kita niatkan dari awal. Karena kalau nggak begitu kita akan nyerah dari awal. Karena banyak yang saya lihat sekarang sudah banyak YouTube yang menawarkan bagaimana kita bisa hidup tanpa harus mengandalkan atau orientasinya materi, walaupun itu kita butuhkan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.